Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk material hari ini kita akan lanjut lagi dari yang kemarin kita sudah masuk perdamaian yang automatically ketika perdamaian tidak diajukan ataupun perdamaian juga gagal, maka akan berlanjut kepada pemberesan harta pilot. Ya, oke. Kita mulai saja. Oke, baik. Yang pertama adalah sebenarnya kapan sih kurator itu mulai melakukan pemberesan harta pilot? Ya, maka dari sini adalah dalam kondisi memang sudah dinyatakan insolvent atau tidak mampu membayar. Ya, tidak mampu membayar artinya kemarin sudah saya jawab, ketika tidak mampu membayar di situ, membayar artinya asetnya ada, hartanya ada, hanya saja dia bisa dikatakan tidak liquid, ya, masalahnya di situ tidak liquid. Maka di sini Undang-Undang PKPU memenuhi salah satu ketika dia sudah memenuhi debitur tidak ada menawarkan proposal perdamaian pada kreditornya, salah satunya itu ya. Kemudian yang kedua, debitur sudah menawarkan proposal tapi nggak ada kesepakatan damai ya, artinya nggak disepakati ketika dilakukan voting ya dengan para kreditor konkuren. Kemudian berikutnya adalah terdapat kesepakatan pembayaran utang secara damai, tapi pengadilan niaga dia tidak mau melakukan yang namanya homologasi ya terhadap persetujuan damai tersebut. Oke, kemudian apa sih pemberesan harta pilot itu? Ya, pemberesan harta pilot di sini adalah intinya adalah penjualan dari seluruh harta pilot atau harta yang dimiliki oleh debitur pilot sebagai harta pilot oleh kurator. Tujuannya jelas nanti untuk mendapatkan cash atau dana liquid untuk membayar piutang-piutang para kreditor atau utang-utang dari si debitur pilot yang sebelumnya telah diradakan pencocokan sebelumnya ya, udah ada verifikasi utang, kemudian di sini sudah membayar biaya kepilitan dan imbalan jasa kuratornya. Kemudian kewenangan apa sih yang dimiliki seorang kurator jika sudah dinyatakan insolvensi? Ya, automatically dia mulai bisa melaksanakan pemberesan. Untuk menjual harta pilot itu sudah nggak perlu lagi izin kepada debitur, dan kurator di sini bisa menggunakan jasa bantuan debitur pilot untuk membantu dalam proses pemberesan harta pilot dengan ngasih gaji atau upah. Gajinya minggu depan deh akan saya bahas sebenarnya berapa sih persentase atau yang diperoleh oleh seorang kurator. Kemudian di sini mengusulkan untuk melanjutkan usaha debitur pilot dan kurator segera menentukan langkah-langkah terhadap harta pilot yang memang atau tidak bisa dibereskan baik sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian dalam menjalankan proses pemberesan, di sini kurator punya tugas mulai dari menerima penyerahan dokumen kepemilikan harta pilot ya dari kreditor separatis ya. Ingat ya, kreditor separatis berarti dia punya pemegang jaminan setelah berakhirnya masa stay dan jaminan kebendaan tidak terjual atau menerima sisa hasil penjualan karena dia punya keistimewaan untuk untuk kreditor separatis dia bisa mengeksekusi sendiri ya, artinya bisa melakukan lelang sendiri dan menjadikan jaminannya itu bukan bagian dari harta pilot. Kemudian melakukan appraisal ya, penilaian ekonomi terhadap aset, kemudian mengajukan lelang untuk mencadangkan biaya-biaya, kemudian membuat daftar pembagiannya nanti sesuai dengan jumlah pencocokan piutang sebelumnya, mengumumkan di sini daftar pembagian hartanya juga ya, itu yang penting. Kemudian berikutnya secara umum atau pada intinya kewajiban dari kurator itu adalah menjalankan tugasnya dalam proses pemberesan. Misi utama menentukan keputusan yang terbaik terhadap atau memaksimalkan gimana sih untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya atau mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya agar nanti bisa memenuhi atau bisa membayar utang-utang debitur kepada kreditor yang telah dicocokkan sebelumnya. Tata cara eksekusi, yang pertama penjualan di muka umum harta pilot, ya lelang. Secara umum pemberesan ya harus melalui proses lelang. Bisa dilakukan oleh kurator ataupun oleh BHP ya dengan perantara kantor lelang negara, juru lelang dengan seizin pastinya hakim pengawas, dan penjualan ini di bawah tangan dapat dilakukan hanya dengan izin hakim pengawas. Di sini di pasal 185 PKPU ya, UU PKPU, di sini teman-teman bisa lihat juga
pengajuan permohonan lelang oleh kurator ataupun BHP harus dilampiri salinan putusan pilot dan pastinya dengan bukti-bukti ya, kepemilikan atas harta pilot yang dilelang, dan apabila harta pilot tersebut berupa tanah jelas harus dilengkapi dengan SKT dan dari kantor BPN ya, artinya sertifikatnya harus benar-benar dipastikan itu sertifikat yang legal, bukan sertifikat yang aspal ya. Kemudian lelang itu sendiri apa sih? Nah, di sini lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang itu siapa sih? Yang pertama pejabat lelang kelas 1 PNS Kemenkeu, pejabat lelang kelas 2 swasta yang dirangkap oleh notaris ataupun umum, dan di sini ada oleh Balai Lelang, ini badan hukum yang berbentuk PT. Dasar hukumnya ini teman-teman bisa lihat ya, BW pastinya, RGB, kemudian di sini PUPN dan seterusnya. Dasar hukum khususnya di sini mulai dari zaman penjajahan kita sudah punya venue reglement, ada venue instruksi, kemudian secara khusus ya peraturan pelaksananya ya. Nah, dari sini ada beberapa PMK kaitannya dengan lelang. Kemudian pejabat lelang yang tadi sudah saya sebutkan ya, mulai kalau dari dulu zaman Belanda ada namanya Vendumeester ya, di sini sebagai filing master ya, filing master di sini orang yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penjualan barang secara lelang. Setiap pelaksana lelang di sini harus dilaksanakan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang. Ya, pejabat lelang kelas 1 berwenang dia melakukan semua jenis lelang, tapi kalau misalnya yang kelas 2 yang dilakukan oleh swasta hanya terkait kewenangan privat yang non-eksekutorial. Pemohon lelang atau penjual. Di sini penjual itu siapa sih? Orang atau badan hukum usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian, di sini dia punya wewenang untuk menjual barangnya secara lelang. Penjual di sini bisa berstatus sebagai pemilik barang atau orang badan, ataupun oleh undang-undang atau peraturan berlaku dia punya wewenang untuk menjual barang secara lelang. Haknya apa? Menetapkan syarat lelang tambahan sepanjang nggak bertentangan dan atau didukung oleh peraturan perundang-undangan. Cara penawarannya dia bisa menentukan sepanjang layanannya masih ada, nerima uang hasil lelang pastinya, dan yang wajib adalah adanya salinan risalah lelang. Kemudian kewajibannya pasti bayar bea permohonan lelang. Permohonan lelangnya harus secara tertulis, dokumennya harus dilengkapi, nilai limit yang wajar ya atas barang yang dilelang, nggak boleh asal, melaksanakan pengumuman lelang ya. Kemudian di sini berikutnya memperlihatkan dokumen kepemilikan lelang juga, membayar biaya lelang penjual ya di sini, ataupun aturan yang lain. Di sini termasuk penyerahan barang dan dokumen kepada pembeli lelang. Kemudian tanggung jawabnya apa? Dia harus memastikan keabsahan dari kepemilikan barang. Dokumennya juga harus pastikan itu nggak ada yang aspal. Kesesuaian barang dengan dokumennya nggak boleh beda. Kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan oleh penjual kepada pihak terkait. Keabsahan pengumuman lelangnya, penyerahan barang bergerak atau tidak bergeraknya, kemudian dokumen kepemilikan ya, kecuali objek lelang berupa hak menikmati barang ataupun hak yang eksekusi tapi nggak disertai dokumen kepemilikan. Penetapan nilai limit ya, gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat nggak terpenuhinya peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, termasuk juga adanya duangsom. Tahap lelang ada pralelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Pralelang, surat permohonan dan bayar biaya permohonan, meminta SKPT ya untuk tanah. Untuk tanah ya harus dilengkapi dokumennya, dan juga ada SKPK kalau itu berupa kapal ya. Pengumuman upload objek lelang berdasarkan file dari penjual, ada NBZing. Pelaksanaan lelang harus membawa dokumen asli, bukti pengumuman, SKPT, SKPK, tanda tangan ya, menghadiri dan harus siap tanda tangan. Kemudian pasca lelang ya menerima hasilnya ya, meminta menerima salinan risalah dan dokumennya diserahkan.
Dokumen persyaratan lelang, di sini yang bersifat umum, teman-teman bisa lihat mulai dari salinan surat keputusan penunjukan penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, daftar barang yang mau dilelang itu apa aja, ya, surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan, hak milik, nomor rekening, hasil lelang pastinya, yang tidak punya rekening khusus, surat keterangan syarat lelang tambahan dari penjual sepanjang nggak bertentangan dengan norma hukum. Ada jadwal unleashing-nya, jangka waktu peneliti melihat fisik barang, jangka waktu ngambil barang oleh pembeli, syarat lelang tambahan, di sini mulai dari surat penetapan nilai limit, surat penyertaan keterangan dari penjual bahwa fisik barang bergerak yang menjadi objek sudah dikuasai ya dalam penguasaan penjual, dan foto objek untuk lelang di internet. Karena sekarang semuanya kan harus lewat media elektronik ya, internet yang paling gampang. Kemudian ini yang khusus yang disampaikan pada saat lelang, ya ini putusan pilotnya ya, yang menyatakan ini barangnya memang harus dilelang ya, daftar budul pilot ya, seluruh harta yang dijadikan harta pilot oleh dari si hartanya debitur, surat pernyataan dari kurator ya, di sini pihak yang akan bertanggung jawab jika terjadi gugatan perdata ataupun tuntutan pidana, asli atau fotokopi bukti peralihan hak dokumen, kemudian penetapan keterangan tertulis dari hakim pengawas ya, yang menyatakan itu insolvens, kemudian fotokopi bukti kepemilikan hak, kemudian bukti kepemilikan hak atau apabila bukti dan seterusnya tidak disertai bukti dengan beberapa alasan. Kemudian dokumen adanya hak ya, surat persetujuan hakim, salinan fotokopi ya, limit kurang dari 1 M. Ya, salinan fotokopi, laporan penilaian, dan seterusnya. Ya, di sini teman-teman bisa baca sendiri, di pause dulu. Kemudian hal-hal yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang. Ya, yang pertama bukti pengumuman lelang, SKT dalam hal objek yang dilelang, tanah, bangunan, termasuk satuan rumah susun, berita acara pelaksanaan leasing dalam barang yang dilelang apabila dia barang bergerak yang totalnya mencapai di atas 1 M. Kemudian ke pengumuman lelang di sini ya, Anda bisa lihat sendiri ya, pengumuman lelang, surat kabar, di sini ada oplah minimal dan seterusnya untuk surat kabar yang boleh atau yang bisa dijadikan sebagai pengumuman lelang ya, dilengkapi dengan beberapa identitas ya. Kemudian ralat, di sini pengumuman lelang yang sudah diterbitkan lewat surat kabar harian ataupun media lainnya yang tadi internet termasuk juga yang saya sebut, harus diralat apabila memang ada kekeliruan. Yang dilarang itu yang seperti apa? Mengubah besarnya jaminan penawaran lelang, mengubah besarnya nilai limit, majukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang, memajukan batas waktu penyetoran jaminan penawaran lelang, dan juga memindahkan lokasi dan tempat pelaksanaan lelang. Ketentuan penting di sini, setiap lelang disyaratkan adanya jaminan penawaran lelang. Untuk lelang berupa tanah atau bangunan, ya, ini termasuk rumah susun, ya, apartemen, ya. Peserta lelang wajib menunjukkan NPWP. Ya, besarnya uang jaminan penawaran di sini pemilik barang paling sedikit ya 20% dari limit, yang paling banyak 50% dari limit. Uang jaminan lelang dapat berupa uang ataupun pakai garansi bank ya, atau pakai bank garansi. Pelaksanaan lelang atas tanah, bangunan, dan seterusnya wajib dengan SKPT ya dari kantor pertanahan, biayanya menjadi tanggung jawab penjual. Pemberian dispensasi ya, di sini dihapuskan kecuali lelang kayu dan hasil hutan dari tangan pertama. Pelaksanaan lelang ya, di sini penawar tertinggi ya, pejabat penjual harus hadir pada saat pelaksanaan lelang, dan kalau nggak hadir ya di sini maka penjual akan dikenakan biaya atau biaya lelang ya. Pasca lelang wajib membayar harga lelang ya, di sini kutipan risalah lelangnya, menyetor hasilnya tersebut ya, kemudian menerima salinan risalahnya. Kemudian kalau pembatalan lelang, pembatalan sebelum lelang dimulai, ada pembatalan sebelum lelang dimulai atas inisiatif pejabat lelang ataupun karena memang tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek dari lelang. Nah, ketika misalnya pembatalan sebelum lelang dimulai, ya biasanya atas permintaan penjual, bisa juga atas permintaan pengadilan, ya bisa dengan putusan ataupun penetapan, dan memang di sini ada inisiatif dari pejabat lelang. Kemudian pembatalan sebelum lelang dimulai, inisiatif dari pejabat lelang, ya di sini ternyata SKPT-nya, SKT-nya belum ada, objek lelangnya disita atau diblokir atau ya secara pidana ya, nggak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangnya,
penjual nggak nunjukkan menyerahkan dokumen asli ya, pengumuman lelang nggak sesuai ketentuan yang ada force major ya, ataupun gangguan, selain itu juga ada gangguan teknis sistem ya. Kemudian di sini selanjutnya nilai limit beda ya dengan yang sebelumnya, fisik objek lelang bergerak tidak dikuasai, atau istilahnya barangnya nggak dipegang oleh penjual, masih menjadi jaminan misalnya. Kemudian kalau ini tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, ya mulai dari yang pertama di sini terdapat perbedaan surat permohonan lelang ya, pada SKPT terdapat splitting yang luas, sementara kalau yang di sertifikat enggak. Perbedaan alamat objeknya, daftar barangnya, serta foto objeknya yang keliru, enggak sesuai dengan yang seharusnya. Enggak dipenuhinya dokumen persyaratan lelang. Kemudian pembatalan lelang di sini dimulai sampai dengan sebelum berakhirnya force major, gangguan teknis, dan pembatalan setelah lelang berakhir hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah BHT. Oke, kemudian ini bagian yang terpenting lagi, selain pemberesan harta juga kaitannya dengan tenaga kerja, ya karyawan dalam suatu perusahaan atau PT yang terpaksa dipilotkan. Jika pengajuan kepilitan oleh pekerja buruh, maka harus dilampiri oleh putusan Pengadilan Hubungan Industrial ya, PHI, yang sudah inkrah dan yang sudah unmanning ya, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Ini dasar posisi hukum sebagai kreditor ya, yang dinyatakan kalau tenaga kerja atau karyawan itu menjadi bagian dari kreditor, bahkan kreditornya menjadi kreditor preferen. Di sini dalam Undang-Undang Kepilitan, Ketenagakerjaan, putusan MK, dan juga yang terbaru adalah dalam CK ya, Cipta Kerja. Nah, kemudian dasar hukum. Ya, di sini sejak tanggal putusan posisi pekerja sebagai kreditor di sini untuk UUK PKPU ya, sejak tanggal diputuskan upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pilot diucapkan merupakan utang harta pilot. Kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di sini dalam hal perusahaan dinyatakan pilot atau dilikuidasi, maka upah dan hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan. Makanya dikatakan dia sebagai kreditur preferen. Pembayaran upah pekerja di sini terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor. Nah, sama ya, preferen intinya kan ya, tagihan negara dan seterusnya. Nah, kemudian urutan menurut MK dan Undang-Undang Pajak ya, yang harus dibayarkan dulu upah buruh yang pertama, yang kedua pajak, baru kemudian kreditor separatis ya yang punya jaminan, tapi kan separatis itu dia bisa eksekusi sendiri, jadi there is no worry ya. Pesangon buruhnya, kreditor preferen lain, dan yang terakhir baru ke kreditor konkuren. Dasar hukum untuk mem-PHK pekerja ya, karena sudah dipegang oleh kurator, artinya debitur sudah nggak punya hak apapun lagi termasuk dalam hal mem-PHK karyawannya. Jadi di sini di Undang-Undang CK ya, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan dalam keadaan pilot maupun dalam keadaan PKPU. Itu bisa dilakukan PHK yang dilakukan oleh kuratornya. Kemudian dasar hukum gugatannya, putusan atas permohonan pilot di sini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur. Nah, hal-hal lain di sini ada aksio pauliana, pasti ingat ya apa itu aksio pauliana. Kemudian dan seterusnya surat edaran MA. Kaitannya dengan apa ini? Kewenangan pengadilan PHI ya, karena PT Tenaga Kerja, PHI dalam memeriksa perkara PHK terhadap putusan yang dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga disepakati. Dalam hal di sini si debitur sudah dinyatakan pilot, maka PHI di sini enggak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja, karena di sini sudah menjadi bagian dari kerja kurator diputus oleh pengadilan niaga. Filosofi gugatan lain kembali ke hakim yang hakim pemutus yang sejak awal kepailitan debitur, menghindari berlarut-larutnya pengurusan dan pemberesan harta pilot, menghindari disparitas putusan atas persoalan yang muncul dalam pengurusan dan pemberesan harta. Dan yang terakhir di sini hak kompensasi dalam PHK, yang pasti ada uang pesangon ya, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak yang seharusnya diterima, dan atau ketiga komponen tersebut kumulatif bisa alternatif ini ya, artinya bisa satu, bisa semuanya ya, tergantung dari hasil atau harta benda
Ya, dari pencocokan piutang ya, yang pertama prosesnya itu. Upah dalam PHK, upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Ya, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang pergi ya untuk pekerja keluarganya ke tempat bekerja, hal lain yang diterapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan seterusnya. Dan yang pasti di sini yang teman-teman pahami, meskipun ini tertulis seperti ini, tapi seringkali dalam praktek, memang pihak yang paling dirugikan adalah karyawan. Ada kalanya apalagi dengan klausul yang dinyatakan bisa kumulatif, bisa alternatif. Kalau kumulatif, ya semuanya terpenuhi. Tapi kalau hanya alternatif, biasanya ya dapatnya umumnya pesangon. Dan itu pun kadang-kadang pembayarannya dengan dicicil dan seterusnya. Ini sih hanya berdasarkan pengalaman ya, karena saya punya saudara yang dilalah perusahaannya dipilotkan, beliau seorang pilot saja dari perusahaan, mungkin teman-teman pernah dengar Batavia Air, sepupu saya itu adalah pilot di situ, dan ketika Batavia Air dipilotkan, ya pembayarannya ya tidak, ya bisa dikatakan bukan tidak sesuai ya, ya yang mungkin kalau kondisi pilot masih oke, tapi untuk yang bawah-bawahnya, cleaning service dan lainnya, nah itu juga karyawan-karyawan di bawahnya ya pendapatannya atau istilahnya hasilnya ya nggak terpenuhi semua. Ya pesangon iya, penghargaan masa kerja ya entahlah, paling enggak di sini utamanya sih biasanya pesangon. Yang lain-lainnya ya tergantung dari kondisi si pengusahanya bagaimana. Oke, baik demikian untuk pertemuan kali ini ya. Untuk minggu depan kita akan bahas lagi untuk PKPU-nya ya. Ini sampai ke proses pemberesannya sampai dengan lelang. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.